Halo NutriFriends, kembali lagi di YouTube Nutrizo. Kali ini Nuri akan menjelaskan tentang dampak kekurangan dan kelebihan cairan bagi tubuh. Biar kalian gak penasaran, langsung saja yuk simak video ini. Sebelum membahas tentang dampak kelebihan dan kekurangan cairan, yuk kita bahas macam-macam cairan di tubuh kita. Cairan tubuh yang pertama adalah darah. Darah merupakan cairan tubuh yang berfungsi sebagai pembawa oksigen dan nutrisi bagi seluruh sel dalam tubuh, serta mengangkut hasil metabolisme sel. Darah terbentuk dari proses hematopoiesis yang terjadi di sumsum tulang. Darah memiliki banyak komponen. Yang pertama, plasma darah. Plasma darah adalah bagian terbesar dari darah itu sendiri, yaitu 55% dari seluruh volume darah. Plasma darah sendiri terdiri dari 92% air, sementara 8% lainnya terdiri dari bahan-bahan penting, seperti protein, glukosa, imunoglobulin, dan juga elektrolit. Plasma darah memiliki banyak fungsi penting dalam tubuh. Di antaranya adalah mengangkut limbah, menjaga keseimbangan cairan tubuh, membantu proses pembekuan darah, menjaga suhu tubuh, membantu melawan infeksi, dan menjaga keseimbangan asam dan basa. Komponen selanjutnya adalah sel darah merah atau eritrosit, yang memiliki fungsi sebagai transportasi oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya, sel darah putih atau leukosit, memiliki peran dalam imunitas tubuh. Dan yang terakhir adalah keping darah atau trombosit, yang berfungsi dalam proses pembekuan darah. Cairan tubuh yang selanjutnya adalah keringat. Keringat dihasilkan oleh dua kelenjar, yaitu apokrin yang terdapat pada ketiak dan ekrin yang terdapat pada telapak tangan. Biasanya, bau badan berasal dari bagian tubuh yang terdapat kelenjar apokrin. Keringat berperan dalam mempertahankan suhu tubuh agar tetap normal. Yang selanjutnya, air liur. Merupakan cairan dalam mulut yang dihasilkan oleh kelenjar parotis, submandibularis, dan sublingualis. Air liur berfungsi membantu proses mengunyah agar makanan hancur dan mudah ditelan, membantu proses mengecap rasa, dan mencegah mulut kering. Yang terakhir adalah urin. Urin merupakan cairan sisa metabolisme tubuh yang dihasilkan oleh ginjal melalui proses filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi atau augmentasi. Urin berfungsi untuk membuang zat sisa seperti racun. Pembentukan urin terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama adalah filtrasi. Filtrasi ini terjadi di glomerulus ginjal yang berfungsi menyaring air, garam, glukosa, asam amino, urea, dan limbah lain supaya dapat melewati kapsula Bowman. Hasil penyaringannya disebut urin primer. Yang kedua, reabsorpsi. Merupakan penyaringan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh, kemudian dimasukkan kembali ke dalam pembuluh darah. Proses ini terjadi di tubulus contortus proximal dan hasilnya disebut urin sekunder. Lalu, yang terakhir adalah augmentasi atau sekresi. Terjadi di dalam tubulus contortus distal. Di sini terjadi pengeluaran zat sisa oleh darah, seperti kreatinin, ion H+, ion K+, dan NH3. Hasil dari augmentasi inilah yang disebut sebagai urin sesungguhnya. Setelah itu, urin dialirkan menuju tubulus corticus, lalu mengalir ke ureter dan disimpan di dalam uretra. Urin akan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui buang air kecil. Setelah kita membahas macam-macam cairan dalam tubuh, yuk kita bahas dampak kekurangan cairan. Sebelum kita membahas dampak kekurangan cairan, kita harus tahu apa itu dehidrasi. Dehidrasi itu apa sih? Dehidrasi adalah kondisi kehilangan cairan tubuh yang berlebihan dan cairan yang masuk sangat kurang. Dehidrasi bukanlah penyakit, melainkan penyebab dari timbulnya suatu penyakit. Eits, sebelum mengenal penyakit yang ditimbulkan, alangkah baiknya kita mengenal gejala-gejalanya dulu nih. Ternyata, untuk gejala dehidrasi sendiri itu berbeda-beda loh sesuai umurnya. Apa aja sih gejala-gejalanya? Gejala dehidrasi pada bayi atau anak kecil. Yang pertama, kering pada bagian mulut dan lidah. Yang kedua, saat menangis tidak keluar air mata. Yang ketiga, selama 3 jam popoknya tidak basah. Lalu yang terakhir adalah mata cekung.
Selanjutnya, gejala dehidrasi pada orang dewasa. Yang pertama, rasa haus yang berlebihan. Yang kedua, warna urinnya gelap. Ketiga, sering pusing. Keempat, sering merasa lelah. Dan yang terakhir, kurang sering buang air kecil. Dehidrasi yang parah dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Yang pertama, batu ginjal. Batu ginjal merupakan penyakit yang disebabkan oleh kurangnya cairan, sehingga menyebabkan kristal-kristal kalsium menumpuk pada jaringan ginjal, sehingga saluran urin tersumbat. Yang kedua adalah head injury. Head injury terjadi ketika saat berolahraga dan tubuh tidak memiliki cukup cairan, tetapi mengeluarkan keringat yang banyak. Hal ini dapat menyebabkan kram panas hingga kelelahan panas. Selanjutnya, kejang. Kejang merupakan kontraksi otot yang terjadi secara tiba-tiba karena elektrolit yang tidak seimbang dalam tubuh. Lalu yang terakhir adalah shock hipovolemik. Shock hipovolemik merupakan dehidrasi yang paling parah. Terjadi ketika penurunan tekanan darah dan jumlah oksigen dalam tubuh karena volume darah rendah. Selanjutnya, kita akan membahas dampak kelebihan cairan. Ternyata, kelebihan cairan itu juga tidak baik loh bagi tubuh. Apa aja sih dampaknya? Dampak yang pertama adalah gangguan pada ginjal. Mengkonsumsi air terlalu banyak dapat memicu terjadinya gangguan pada ginjal. Hal ini disebabkan oleh adanya pengenceran darah sehingga ginjal tidak mampu menyaring zat-zat di dalam tubuh yang tidak terpakai untuk menjaga keseimbangan natrium. Kondisi ini dapat menyebabkan kelelahan, mual, hingga meningkatkan intensitas buang air kecil. Yang kedua, gangguan pada jantung. Jantung merupakan salah satu organ vital yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Namun, kondisi tubuh yang kelebihan cairan dapat menyebabkan volume darah meningkat, sehingga membuat jantung bekerja lebih berat. Kondisi ini tentunya berdampak buruk bagi peningkatan tekanan pembuluh darah, sehingga dapat menyebabkan gangguan pada jantung. Lalu yang terakhir adalah pembengkakan sel tubuh. Kelebihan asupan cairan di dalam tubuh juga dapat menyebabkan pengenceran darah, sehingga kadar elektrolit cenderung lebih rendah daripada yang ada di dinding sel. Untuk mengembalikan keseimbangannya, air akan mengisi sel tubuh hingga menyebabkan pembengkakan. Dalam kondisi serius, hal ini dapat menyebabkan gejala serius berupa mual dan kejang. Nah, itu tadi beberapa penyakit yang disebabkan oleh kekurangan dan kelebihan cairan tubuh. Oleh karena itu, yuk konsumsi air yang cukup tiap hari, jangan kelebihan, jangan kekurangan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan jangan lupa follow Instagram dan TikTok kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you!